Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala yang berjudul Tajdidul Iman. Tajdidul Iman. Nah, insyaallah tema pada kesempatan kali ini yaitu iman di dalam hati seorang hamba atau di dalam hati hamba itu bisa berkurang dan juga bisa melemah. Nah, hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya iman itu bisa melemah dan berkurang di dalam hati kita semua. Qala al-mu'allifu rahimahullah rahmatan wasi'. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi fid dunya wal akhirah. Rawal Hakimu fil Mustadrak wa Tabrani fi Mu'jamil Kabir an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu was'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Al-Imam Al-Hakim telah meriwayatkan di dalam kitabnya yang bernama Al-Mustadrak. Begitu juga Al-Imam At-Tabrani di dalam kitabnya yang berjudul Al-Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu." Sesungguhnya keimanan la yakhlaqu, yaitu bisa melemah dan bisa usang fi jawfi ahadikum, dalam diri salah seorang di antara kalian. Kama yakhlaqu saubu, sebagaimana pakaian bisa apa? Bisa usang, bisa lusuh. Fas'alullaha, oleh karena itu mintalah kalian kepada Allah an yujaddidal imana, untuk Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan fi qulubikum, di dalam hati kalian. Fawasafa sallallahu alaihi wasallam al-imana bi annahu yakhlaqu kama yakhlaqu thawbu ayyabla wa yad'uf. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati keimanan, bahwasanya keimanan itu yakhlaqu kama yakhlaqu thawb, bisa lusuh dan usang sebagaimana pakaian. Maksudnya apa? Yabla wa yad'uf, bisa melemah, bisa berkurang. Wa yadkhulu an-naqsu min jarra'i ma qad yaqa'u fihi al-mar'u min ma'asin wa athamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensifati keimanan, bahwasanya keimanan bisa dimasuki oleh segala sesuatu yang mengurangi keimanan tersebut. Yang disebabkan oleh apa? Oleh dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Jadi dosa dan kemaksiatan itu bisa mengurangi dan juga bisa melemahkan keimanan. Nah, hal ini sebagaimana apa? Hal ini sebagaimana kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya al-iman yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Keimanan itu bisa bertambah dengan mentaati ar-Rahman, dan keimanan itu bisa berkurang dengan mentaati syaitan. Maksudnya adalah bermaksiat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu Fatawa, bahwasanya para sahabat itu mensifati keimanan bisa berkurang dan bisa bertambah. Dan ini tidak
dan keyakinan ini tidak diselisihi oleh salah seorang sahabat pun. Ini sebagaimana pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya di antara perkataan ahli sunnah, ya, mereka meyakini bahwa iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Wa ma yalqahu fi hadhil hayah min mulhiyatin wasawarifa mutanawwi'atin tusrifuhu anil iman. Dan disebabkan oleh apa? Oleh hiburan-hiburan dan permainan-permainan yang beraneka ragam, ya, yang didapati atau dijumpai oleh manusia yang memalingkan dia dari keimanan. Ya. Permainan-permainan, hiburan-hiburan itu dapat apa? Dapat memalingkan kita semua dari keimanan. Ya. Kalau sekarang seperti apa? Seperti HP, ya. Di HP ada game, ya, sehingga kita apa? Sehingga kita dilalaikan, ya. Misalkan karena begadang, ya, main game ya, sampai malam, ya. Sehingga apa? Sehingga kita sholat subuh jam 10 pagi. Nah, ini musibah. Begitu juga apa? Kita sibuk main HP, gitu kan, main sosial media, sehingga kita lalai dari menunaikan sholat berjamaah misalkan. Atau bahkan apa? Bahkan kita tidak sholat atau tidak melaksanakan sholat sama sekali. Wa fitanin izamin tudhibu jiddatal imani. Dan juga apa? Yang dapat mengurangi keimanan itu adalah fitnah-fitnah yang sangat besar yang menghilangkan kebaharuan iman, wahayawiyatahu wa quwwatahu, yang menghilangkan kebaharuan iman, energi iman dan juga kekuatan iman. Wa tud'ifu jamalahu wa husnahu wa baha'ahu. Dan yang akan apa? Melemahkan keindahan iman, keelokannya dan juga kecemerlangan keimanan di dalam hati kita. Ya, semua itu ya. Jadi ada berapa? Jadi yang dapat mengurangi keimanan itu pertama apa? Maksiat. Ya. Kemudian apa? Yaitu hiburan-hiburan atau permainan-permainan yang melalaikan. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yaitu fitnah-fitnah yang sangat besar. Tiga hal itulah, ya, yang akan mengurangi dan yang akan melemahkan keimanan di dalam diri kita. Ya. Kemaksiatan, terus apa? Hiburan-hiburan, permainan-permainan, ya, sehingga kita lalai untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Fitnah. Ya. Kehidupan dunia. Ya. Seperti apa? Ya karena kita rakus terhadap dunia, sehingga kita tidak peduli lagi dari mana harta itu kita ambil. Entah haram atau halal, yang penting apa? Kita dapat uang. Sehingga dengan sebab itulah keimanan dalam diri kita akan berkurang. Ya. Wahahuna arsyadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila darurati tajdidil imani fil qalbi bitawajjuhi shadiqi ila Allah azza wa jalla. Dan di sini, ya, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan irsyad, telah memberikan petunjuk kepada sebuah keperluan yang sangat mendesak untuk memperbaharui keimanan di dalam hati kita. Dengan apa? Dengan cara apa? Bitawajjuhi as-shadiqi, dengan doa, dengan permintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Ya. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala apa?
memperbaharui keimanan di dalam hati-hati kalian. Ya, oleh karena itu apa? Di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Bukan minta dunia. Ya. Bukan minta jabatan. Ya. Bukan minta kemewahan. Akan tetapi di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Itu agar Allah Subhanahu wa taala apa? Mengokohkan Rasul di atas keimanan. Makanya ya, Rasul di antara doanya apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membulak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, di atas keimanan kepadamu. Nah, ini adalah doa, salah satu doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Oleh karena itu hendaklah bagi kita semua ya, ini Rasul ya, Rasul ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bahkan Khalilullah, Khalilnya Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijamin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan surga di akhirat. Beliau masih tetap apa? Tetap memperbanyak doa ya, agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hatinya di atas keimanan. Maka bagi kita semua ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan maksiat, ya, yang hari-hari kita habiskan ya, untuk bermain-main, yang hari-hari kita ya, dipenuhi dengan kelalaian-kelalaian, maka tidak selayaknya bagi kita semua untuk meninggalkan doa ini ya. Maka jadikanlah doa ini ya, di hari-hari kita ya. Misalkan setelah sholat setelah tahiyat ya, misalkan ya, di dalam sholat kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita semua di atas keimanan kepadanya. Fal maqamu yatatallabu tawajjuhan shadiqan ila Allah Subhanahu wa ta'ala wa su'alan mulihan an yazid al-imana wa yuqawwihi wa an yujaddidahu fil qalbi wa an yumakkinahu fihi. Maka konteks hadis ini yaitu fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum, menuntut apa? Menuntut kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tulus, dengan doa yang lahir dari hati kita, dan permintaan yang mulihan yang terus menerus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala apa? Menambahkan keimanan di dalam hati kita dan meneguhkan atau menguatkan keimanan kita. Dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaharui keimanan kita ketika keimanan kita sudah mulai kendor, sudah mulai melemah. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan mengokohkan hati kita di atas keimanan. Ya. Kenapa? Karena inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Ya. Karena hati kita itu apa? Ya. Karena hati-hati seluruh anak manusia ya, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan palingkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu apa? Ya, seyogyanya dan selayaknya bagi kita semua di hari-hari kita ya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala apa? Meneguhkan kita di atas keimanan dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit
fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan bil qauli sabit. Ya, bil qauli sabit, qaulus sabit itu apa? Yaitu kalimat la ilaha illallah atau keimanan. Wa fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan meneguhkan orang-orang beriman di atas keimanan dalam kehidupan dunia ini. Ya. Agar apa? Agar tidak menyimpang. Kalaupun apa? Kalaupun melakukan dosa dan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, wala budda min jihadin nafsi. Oleh karena itu, apa? Tidak boleh tidak untuk kita apa? Menjihadi diri kita. Ya, menjihadi diri kita. Ya. Nah, jihad itu kata Ibnul Qayyim, ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, fi hadyi khairil ibad, bahwa jihad, ya, itu memiliki 4 martabat. Ya. Jihad yang pertama apa? Jihadun nafs. Kita menjihadi diri kita. Kita memerangi diri kita. Untuk apa? Untuk berilmu, untuk belajar, untuk beramal, untuk berdakwah, dan untuk bersabar. Ya. Kemudian apa? Yang kedua adalah jihadus syaitan. Ya. Menjihadi syaitan. Ya. Memerangi syaitan agar syaitan apa? Tidak menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Jihadul kufar, menjihadi orang-orang kafir. Dan yang keempat apa? Jihadul munafikin, memerangi orang-orang munafik. Nah, ini adalah 4 martabat jihad. Ya. Ya, dan Ibnul Jauzi, ya, di dalam kitab Saidul Khatir mengatakan ta'ammaltu jihadan nafsi fara'aituhu a'zamul jihad. Ya. Kata Ibnul Jauzi di dalam kitab Saidul Khatir, apa? Aku mengamati atau aku mencermati jihad, menjihadi diri. Lalu aku pun mendapati bahwasanya menjihadi diri kita itu adalah jihad yang paling besar. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa belajar ilmu agama kecuali setelah kita apa? Memaksa, memerangi diri kita dari kemalasan untuk menuntut ilmu agama. Kita tidak bisa sholat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Dengan memerangi diri kita untuk kita sholat. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah apa? Setelah memerangi diri kita dari kemalasan, dari kelalaian. Makanya kata Ibnul Jauzi bahwa jihadun nafsi a'zamul jihad. Bahwa jihad, menjihadi, memerangi diri itu termasuk jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar itu adalah menjihadi diri kita. Ya. Itu kata Ibnul Jauzi di dalam kitab Saidul Khatir. Ya. Wala budda min jihadi nafsi. Tidak boleh tidak untuk kita menjihadi atau memerangi diri kita. Wa muhasabatiha, dan apa? Memuhasabah. Muhasabah itu apa? Mengintrospeksi, ya, mengintrospeksi diri kita. Ya. Ya. Apakah kita ini sudah benar tidak jalannya? Apakah kita ini sudah sesuai tidak? Ya, kehidupan kita ini sudah sesuai tidak dengan ajaran Rasul Muhammad SAW? Kita introspeksi. Apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah ikhlas atau tidak? Sudah sesuai dengan syariat Rasul Muhammad SAW atau tidak? Ya, muhasabah. Oleh karena itu Umar Ibn Khattab mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisablah diri-diri kalian
sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah diri kalian apa yang akan kalian kerjakan untuk esok hari. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui, yang maha mengetahui dengan pengetahuan yang rinci terhadap apa yang kalian lakukan. Wa ilzamiha bil haqqi wa atriha alaihi atron. Dan tidak boleh tidak juga untuk kita memaksa diri kita untuk senantiasa ada di atas kebenaran. Tidak bisa ya. Kalau kita tidak menjihadi diri kita untuk senantiasa di atas kebenaran, untuk senantiasa di atas keimanan, maka akan sulit bagi kita untuk istiqomah di atas kebenaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, benar-benar kami akan memberikan petunjuk kepada mereka untuk menempuh jalan kami, jalan-jalan yang mengantarkan kepada kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat ihsan kepada makhluk dengan apa? Itu dengan menunaikan hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan. Wala budda aidan minal hadri asyadid minal fitani. Dan tidak boleh tidak juga untuk kita semua apa? Menaruh kewaspadaan dari fitnah-fitnah. Wala siyama fi hadzal zaman, terlebih lagi di zaman kita ini, allazi taqasarat fihil fitanu, yang sangat banyak sekali fitnah-fitnah yang dapat melemahkan keimanan kita. Bal katsirun minha ta'ti 'ala ad-dini min asasihi wa tanquduhu min aslihi. Bahkan kebanyakan dari fitnah-fitnah itu justru apa? Datang menyerang asas agama dan membatalkan agama Islam. Artinya apa? Fitnah-fitnah ini banyak sekali justru yang membuat apa? Membuat seseorang itu murtad dari agama Islam. Bisa membuat seseorang itu murtad. Fitnahnya itu. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang tulus dan terus-menerus kita panjatkan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keimanan kita, menambah keimanan kita, dan memperbaharui keimanan kita. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan wal imanu asmanu syai' fil wujud. Keimanan merupakan sesuatu yang sangat berharga di alam semesta ini. Wa agla kanzin fi hadhihi dunya. Dan keimanan merupakan harta simpanan yang paling mahal di dalam kehidupan dunia ini. Nah, kalau kita punya harta yang begitu banyak, dan yang paling mahal dari semua itu apa? Yaitu keimanan. Yaitu keimanan. Kenapa? Karena harta
yang kita miliki itu belum tentu dapat menyelamatkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar itu dapat menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin." Demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Kecuali siapa, Pak? Illal ladzina amanu. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, keimanan merupakan sesuatu yang sangat berharga dan apa? Dan harta simpanan yang paling mahal ya yang kita miliki di dalam kehidupan dunia ini. Apalah artinya kita memiliki harta yang sangat banyak? Apalah artinya kita memiliki jabatan yang luhur seandainya kehidupan kita tidak dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan orang yang memiliki harta yang sangat banyak, memiliki jabatan yang luhur tanpa dilandasi keimanan, sesungguhnya dia adalah orang yang paling merugi di dalam kehidupan dunia ini dan di dalam kehidupan akhirat. Ya, oleh karena itu kita syukuri ya, kita patut syukuri ya, walaupun misalkan kita diberikan rizki ya, yang apa? Yang secukupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan keimanan kepada kita. Ya, oleh karena itu ya, para ulama mengatakan nikmat yang paling besar yang dianugerahi oleh Allah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu apa? Bukan nikmat dunia, bukan nikmat jabatan, bukan nikmat harta, tapi nikmat iman. Nikmat iman. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah. Bahwa nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah nikmat iman, nikmat di atas sunnah, nikmat di atas Islam. Oleh karena itu Syekh mengatakan wa man iftaqadal hayatal hakikiyah. Ini menarik. Siapa saja yang kehilangan iman, maka sungguh dia telah kehilangan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki. Fa innahu la hayata haqiqatan lil insan bila iman. Karena sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki bagi seorang manusia jika dia hidup tanpa keimanan. Wa amma mujarradul masyi alal aqdam wal akhdhu bil aidi wa taqallumu bil alsuni dunal imani billah subhanahu wa ta'ala fahadhihi hayatun bahimiyatun. Adapun sekedar berjalan di atas telapak kaki, menggenggam dengan menggunakan tangan, berbicara dengan lisan tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah kehidupan binatang. Ya tidak? Ya. Apa sih yang membedakan kita dengan binatang? Binatang bisa berbicara tidak? Bisa kan? Binatang bisa berjalan tidak? Bisa. Binatang bisa menggenggam tidak? Bisa. Binatang bisa makan tidak? Bisa. Binatang bisa kawin tidak? Bisa. Kita juga sama tidak? Sama. Lantas apa yang membedakan kita dengan binatang? Adalah keimanan. Ya. Li'annahu yashtariku fihal insan wal hayawan. Karena sesungguhnya ya makan, berjalan, berbicara dan yang lainnya itu sama antara manusia dan hewan, tidak ada bedanya. Iya tidak? Iya tidak? Iya. Nggak ada bedanya. Seandainya kita hidup di dunia ini sekedar makan, sekedar minum, sekedar nikah, ya. Sekedar apa? Mencari nafkah. Ya. Tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalah bedanya kita dengan binatang? Ya. Apalah bedanya kita dengan binatang? Ya.
Oleh karena itu Allah katakan apa? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami telah menyediakan atau menyiapkan neraka jahanam bagi kebanyakan jin dan manusia. Ya, jin dan manusia itu banyak. Tapi sifatnya seperti apa yang akan Allah Subhanahu wa taala tempatkan di dalam neraka? Yaitu mereka-mereka yang memiliki apa? Hati. Tapi mereka tidak gunakan hati mereka untuk apa? Untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki apa? Pandangan-pandangan, tapi mereka tidak gunakan pandangan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki telinga, tapi mereka tidak gunakan telinga-telinga mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka itu adalah seperti binatang ternak. Balhum adol, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu jauh lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Wa amal hayatul haqiqah fahiya hayatut ta'alil rahman subhanahu wa ta'ala wattiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun kehidupan yang hakiki, dia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan yang yang dijadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Walihada qala Allah azza wa jalla, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kalian kepada keimanan yang akan menghidupkan kalian dengan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kehidupan di atas tauhid, kehidupan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah di balik penciptaannya jin dan manusia itu apa? Itu untuk apa? Untuk mentaati, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka apa? Agar mereka beribadah kepadaku. Itu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara menyerahkan seluruh ibadah-ibadahnya hanya kepada Allah. Tidaklah boleh bagi seorang manusia dan jin untuk berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh bagi manusia dan jin untuk sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi manusia dan jin untuk menggantungkan harapan-harapan dan keinginan-keinginannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk hidup di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya, materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.